Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya butir-butir Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Dari sejak terjadinya bom Bali, saya secara hati nurani nggak setuju. Ilmu kami juga tidak mengatakan ini benar gitu. Apa sih yang latar belakangi J ini akhirnya membuarkan diri, dan ide awalnya itu dari mana? Akhirnya ini kan J ini kan punya sejarah yang panjang. Iya. Nah, tiba-tiba 30 Juni di Sentul itu kok bisa membuarkan diri? Bisa bercerita, Ustaz? Ya, saya hanya bisa bercerita yang dari sudut pandang saya ya Mas ya, yang saya alami ya Mas ya, gitu. Kalau bapak-bapak yang lain, pengambil kebijakan yang lain, saya tidak tahu persis ya. Kalau dari saya sendiri, sebagaimana yang sudah saya sampaikan, karena saya bertanggung jawab dalam urusan ilmu ya. Tadi sudah saya katakan dari awal sebenarnya komitmen kita adalah kepada ilmu. Maka apa yang ditunjukkan oleh ilmu kita akan pegang. Ya. Kita mengadakan perubahan itu tidak cuma sekali dua kali loh Mas. Ya. Nggak cuma sekali dua kali. Ya. Kalau kita runut gitu dari awal banget. Ya. Misalnya dulu waktu masih di NII, ya, kita beranggapan bahwa orang di luar kita itu kafir. Ketika saya sampaikan materi kajian, itu juga tidak langsung mulus diterima begitu saja. Ada teman-teman yang menolak, dan menolaknya juga pakai dalil-dalil Mas, gitu. Ya. Tetapi ya kita tegaskan lagi, ikhwan, itu tuh kita punya komitmen untuk rujuk kepada ilmunya para ulama loh. Ya. Ayo mbok dipikirkan lagi, ayo dikaji lagi begitu. Ya. Nah, memang ada beberapa buku yang dalam hubungannya dengan takfir muayyan, mengkafirkan orang secara personal, itu ada yang menjadi apa istilahnya ya, makanannya beberapa kawan gitu. Ya. Nah, itu agak lama untuk kita diskusi dengan mereka. Ya. Ada yang akhirnya bisa menerima, tapi ada pula yang akhirnya memilih untuk melepaskan diri keluar dari komunitas kami. Ya. Jadi insya Allah ya, teman-teman yang sekarang masih ada di J ini secara umum ya, saya yakin bisa menerima keputusan kita, keputusan kami untuk membubarkan diri ini. Kalau mungkin awal-awal ada penolakan, tapi saya yakin setelah mereka nantinya mendapatkan penjelasannya, landasan syar'inya, ya ini loh keterangan dari para ulamanya, ya, mereka akan bisa menerima. Ya. Mungkin yang perlu saya tambahkan terkait dengan ini ya, yang sangat mendasari pembubaran ini ya, pembubaran ini adalah cara pandang kami atau kesimpulan kami dalam memandang Indonesia. Ya. Jadi pertama kami belajar bahwa memegangi sesuatu prinsip, memegangi suatu ilmu, ya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau itu sesuatu yang qot'i, tidak bisa ditawar, ya kita tidak akan keluar darinya, kita akan pegang erat. Tapi kalau itu sesuatu yang sifatnya istihadi, ya kita boleh pilih salah satu, tentu saja dengan beberapa produk turunannya, ya, dan kita boleh berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain dengan pertimbangan syar'i, ya, dengan pertimbangan syar'i. Ya. Alhamdulillah. Saya lupa tahunnya ya Mas ya, ini saya agak lemah dalam menghafal tahun. Tapi mungkin nanti bisa dilacak kapan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pernah berkunjung ke Indonesia sebelum beliau wafat. Ya, waktu itu ke Purwokerto. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir di majelis beliau. Ya, dan saya sempat menanyakan kepada beliau. Silakan. Saya sempat menanyakan kepada beliau, Syekh, apa hukumnya atau bolehkah kita mengubah pandangan kita, mengubah pendapat kita dari satu pendapat yang sifatnya istihadi berpindah kepada satu perkara istihadi yang lain. Ya. Beliau menjawab, boleh asalkan alasannya syar'i, begitu. Ya. Boleh asalkan alasannya syar'i. Ya. Nah,
Maka dari itu, yang kedua sekarang ini yang pertama tadi kan, yang kedua, jadi nanti bisa Mas-mas buka juga, kalau dibutuhkan banget juga nanti bisa kita siapkan juga tulisannya. Para ulama di literatur Islam ini dalam menilai negeri seperti Indonesia, bukan menilai Indonesia sebenarnya, menilai negeri seperti Indonesia yang secara resmi tidak menyatakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah ya, itu ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa negeri seperti ini adalah negeri kufur, darul harbi, harus diperangi gitu. Ya. Pendapat yang kedua, ini negeri Islam karena umat Islam adalah masih mayoritas. Para penguasanya juga Muslim, mereka juga mengerjakan syarat-syarat Islam. Ditambah lagi beberapa hukum Islam pun masih diizinkan untuk dilaksanakan oleh jumhur atau oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan beberapa didorong ya oleh pemerintah untuk mengerjakan itu, bahkan dibantu. Ya, kan ada Basnas itu kan wujud membantu masyarakat dalam melaksanakan zakat ya. Nah, kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tidak memandang negeri seperti Indonesia sebagai darul kufur, tapi juga tidak memandang sebagai darul Islam. Nah, terus gimana? Ini istilahnya ulama ini dar murokabah ya. Atau disebut darul kufur ya enggak, tapi ya iya, disebut darul Islam ya enggak, tapi juga ya iya gitu. Nah, saya ulangi ya. Jadi pendapat yang ketiga ini pendapat yang menyatakan bahwa negeri seperti Indonesia ini bukan darul kufri tapi juga bukan darul Islam. Sehingga ya, sikapnya pun berbeda. Kalau darul kufri kan perang, kalau darul Islam berarti taat penuh. Ya. Nah, JI mengambil sikap yang ketiga dulu. Ya, JI mengambil sikap yang ketiga yang masih memandang sistemnya, pemerintahannya pemerintah kufur, tapi masyarakatnya dan orang-orangnya adalah orang-orang Islam. Gitu. Nah, kajian kami akhirnya, sekali lagi ini berdasarkan kajian, bukan berdasarkan yang lain-lain, bukan pertimbangan bapak-bapak ya. Kajian kami memandang bahwasanya kini saatnya JI berubah dari memandang Indonesia sebagai darul Islam atau sebagai negeri Islam secara total. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang sifatnya istihadi. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk perkara yang sifatnya istihadi kita nggak usah gontok-gontokan, nggak usah sikut-sikutan, ya. Dan berubah dari satu pandangan ke pandangan yang lain untuk sesuatu yang landasannya syar'i, berdasarkan maqasidus syariah untuk menjaga din, kita bisa melaksanakan din dengan sebaik-baiknya, untuk menjaga nyawa ya, untuk menjaga harta, untuk menjaga akal, untuk menjaga kehormatan, semuanya bisa terwujud dengan kita meyakini, dengan JI meyakini Indonesia sebagai darul Islam secara total. Untuk selanjutnya nanti kita beramal Islami. Toh di sini kita tidak dilarang untuk mengerjakan syariat-syariat Islam ya. Nah, ini kalau Masnya pengen tahu juga, pasti pengen dong ya. Sebenarnya Mas, tahun 2016 atau 17, lagi saya lupa persisnya ya. Ini kalau Mas-masnya mendapatkan rekaman penuh acara di Sentul ya. Itu sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya saya sebagai yang menggawangi masalah ilmu, waktu itu sudah pernah diminta untuk mengkaji tentang Pancasila. Kan ketika masih pakai pandangan ini, ya, Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Keyakinannya seperti itu. Ya. Nah, tapi sebenarnya di tahun 2016 atau 2017 kita diminta untuk mengkaji. Dan hasil kajian saya dan teman-teman, kami ada tim majelis fatwa ya. Yang meminta siapa? Amir. Amir, Pak Para, Ustaz Para. Ya. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya
butir-butir Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, selaras dengan hifdzuddin, ya, selaras dengan ayat-ayat Al-Quran juga, hadis-hadis Nabi juga. Begitu juga dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Tidak ada yang bermasalah. Gitu. Artinya, sebenarnya di tahun itu, kami sudah mengarahkan supaya kita menerima istihad yang kedua. Gitu. Ya. Cuma kan, ya, keputusan bukan di tangan kami, karena kami kan menjadi dewan pertimbangan saja. Waktu itu kami presentasikan, dan waktu itu saya tidak tahu, tapi yang pas seberapakah pengaruhnya dalam hati bapak-bapak yang hadir waktu itu, ya, tetapi waktu itu masih ditolak. Ya. Nyatanya, enggak, kita masih pakai pendapat ini. Gitu. Alasannya apa? Ya karena ini kan perkara istihadi, Pak, ya. Masing-masing perkara istihadi itu kalau kita kaji lebih detail masing-masing ada dalilnya, gitu ya. Cuma bagi kami ya kita cobalah untuk memandang dengan perspektif yang lain, menimbang kemaslahatan, kemudorotan, dampak-dampak yang akan muncul kalau kita masih punya pandangan ini, begitu ya. Jadi, tapi karena kami statusnya memang masih di bawah, ya ketika diputuskan kita masih pakai yang ketiga, ya enggak apa-apa lah, ya. Dan kami di Masjid Fatwa itu biasa seperti itu. Maksudnya kan kami menyampaikan data, pendapat gitu. Nanti yang diambil yang mana, ya monggo, nggak ada masalah. Karena memang kalau perkaranya bersifat ijtihadi, itu kita boleh milih, ya. Yang penting landasannya syar'i, bukan karena mengikuti hawa nafsu gitu. Nah, misalnya, iya? Yang paling membuat faktor terbesar apa sih yang kemudian membuat banyak di majelis fatwa kemudian berubah pikiran menjadi lebih modern? Iya. Apa pertimbangannya? Karena memang ya semakin katakanlah ya tadi polisi sudah semakin sering mengawasi aktivitas JI atau negara sudah semakin tahu operasinya JI atau apa? Kalau kami tidak mempertimbangkan itu, Pak. Apalagi itu kan masih tahun 2016, 2017, Pak Para masih aktif, belum ada penangkapan belum, ya. 2016 kan belum ada. Kalaupun ada, mungkin yang dulu terlibat dengan bom Bali. Dan sebenarnya kalau bapak-bapak tahu juga, dari sejak terjadinya bom Bali, saya secara hati nurani nggak setuju. Ilmu kami juga tidak mengatakan ini benar gitu. Ya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan juga di atas bahwasanya di bawah tadi ya, bahwa sebenarnya para pelaku ini tidak pernah mendapatkan restu dari JI. Ya. Saya pernah mendengarkan langsung dari waktu itu Ustadz Abu Rusdan menjadi amir tapi perantara. Ya. Jadi dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ke Pak Zarkashi, kalau saya nggak keliru, itu kan ada panitianya. Nah itu Ustadz Abu Rusdan waktu PLT, betul bahasanya PLT gitulah. Arep tak padake kok piye ya. Nah, itu Ustadz Abu Rusdan pernah cerita sama kami, ya. Sebenarnya para pelaku bom Bali itu memang pernah datang minta izin, ya, mempresentasikan rencananya seperti apa, ya. Dan oleh Ustadz Abu Rusdan ditanyakan beberapa hal. Saya nggak tahu persis, nanti bisa aja dengan tanyakan langsung kepada beliau, ya. Tapi saya ingatnya cuma ditanya beberapa hal, mereka tidak bisa menjawab, lalu Ustadz tidak mengizinkan dilakukan bom Bali. Karena itu maka mereka menyatakan diri keluar dari JI lalu melakukan aksi. Ya cuma kan di mata pemerintahan aparat ini kan orang JI, ditambah lagi teman-teman ini kan larinya, sembunyinya kan ke teman-teman kita. Padahal teman-teman kita itu beberapa dari mereka tahu dan beberapa juga enggak tahu. Ada yang enggak tahu ya cuma
Tidak tahu kalau itu pelaku, karena belum ketahuan Pak, karena memang nggak pernah mereka umumkan kami pelakunya ya. Begitu mereka lari-lari dari satu tempat yang lain kan wajar kalau ada yang tahu, mungkin yang deket banget, mungkin sempat diajak bicara, tapi ada juga yang tidak tahu. Ya cuma karena pertemanan, anak konco datang, nginep beberapa hari ya dilayani sebagaimana kawan, sebagaimana mestinya. Lawang kita memang diajari untuk seperti itu ya, memuliakan tamu, memuliakan kawan, apalagi kalau dia cerita ini itu yang membuat kita hati jadi tergerak, pasti kita bantu ya. Nah, sebenarnya juga beberapa teman yang ini yang saya dengar ya, beberapa teman yang tahu kemudian menerima mereka itu juga infonya bikin syarat. Aku mau bantu kamu, asalkan kamu berjanji tidak mengulangi lagi. Ya. Nanti bisa dilacak itu siapa saja yang menyatakannya. Ya, saya dapat informasi itu dari Ustadz Arif. Nanti bisa tanyakan kepada beliau kalau pengen tahu siapa orang-orangnya misalnya begitu. Tapi yang saya dengar seperti itu. Yang prinsipnya memang CI tidak pernah merestui aksi itu, begitu. Ya. Baik lagi. Tadi Ya. kan 2016, 2017 kan udah mulai menerima konsep Pancasila. Dan prosesnya itu kan panjang. Maaf Mas, saya potong. Yang menerima bukan lembaga, tapi kami di Majelis Fatwa itu yang mengkaji itu kayaknya lebih pas yang ini deh, gitu. Ya. Kemarin saja tambah sedikit guyonannya teman yang waktu itu presentasi, Pak Imtihan, ingat nggak? Tahun sekian kita presentasi ini, ya kita dibully ya, gitu ya, sama bapak-bapak nggak disetujui gitu. Sekarang akhirnya ya semuanya kembali kepada ilmu begitu. Ya gimana Mas? Artinya menyambung itu tadi kan ada proses panjang. Iya, dari betul. Tahun 2016, 2017 akhirnya sampai 30 Juni kemarin resmi membubarkan diri. Artinya kan pasti ada pergolakan di tubuh CI sendiri. Nah itu kira-kira amir siapa aja yang kira-kira setuju dan akhirnya ya sudahlah karena landasan ilmu kita bubarkan, atau kan kalau di luar kan walaupun sudah ada deklarasi ibaratnya atau apapun CI membubarkan diri, tapi kan kayaknya adem ayem dalam tanda artian belum banyak pihak yang kayaknya iya enggak sih mereka membubarkan diri karena ada apa ya, mungkin selentingan takut aset pondoknya ini terus ada penangkapan lagi dan sebagainya. Waktu proses yang panjang itu siapa aja yang akhirnya bisa mendorong akhirnya ya udahlah kita bubarkan seperti itu. Iya. Saya tidak tahu satu persatunya ya Mas ya. Ya, karena ini yang paling besar itu memang perannya Mas Bambang Sukirno, lalu Ustadz Arif, ya, Ustadz Arif, dan juga bapak-bapak yang saya enggak hafal karena saya dilibatkan lagi itu belakangan ya. Dan meskipun belakangan karena saya punya dasar syar'inya, punya dasar ilmunya ya alhamdulillah mudah diterima. Memang selama ini saya yang biasa dijadikan sebagai bemper. Pokoknya urusan ilmu Pak Imtihan yang ngomong. Insya Allah kalau yang ngomong Pak Imtihan, yang lainnya pasti bisa menerima gitu ya. Saya lupa ya Mas ya waktu itu yang waktu di majelis yang hadir siapa saja saya nggak hafal ya, tapi yang pasti ada Pak Bara, ada Ustadz Abu Rusdan, ya. Saya nggak tahu yang nggak hafal yang lainnya. Ya. Waktu itu malah yang awalnya menolak itu Ustadz Abu Rusdan, salah satunya. Pak Bara relatif diam, ya. Dan waktu itu tidak langsung diputuskan. Ya. Karena belakangan lah kami baru tahu bahwasanya keputusan majelis di atas kami hanya diminta pertimbangan ya Pak ya, Mas ya, memutuskan untuk kita tetap pada prinsip Indonesia masih negeri ketiga, bukan negeri. Kita tidak pernah punya prinsip Indonesia Darul Kufur Mas, tidak pernah. Ya, mungkin dulu waktu masih DITI iya, ya masih. Ya cuma kan perubahan ya dari DITI menuju kepada Darun Salih sampai akhirnya sekarang menjadi negeri Islam. Ini saya yakin butuh waktu. Ya. Kalau teman-teman saya berhusnudzon lebih karena aku percaya matang ilmu nih Pak Imtihan wis
Bismillah gitu. Saya menduganya seperti itu sih, ya lebih ke seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini karena penting penjelasan soal istihad tadi ya. Iya. Mengubah istihad betul. Mungkin bisa diulangi sambil direkam ya. Jadi awalnya JI itu punya pandangan tadi 3 itu kayak gimana? Jadi JI itu awalnya punya pandangan bahwasanya Indonesia itu bukan negeri Islam, tapi juga bukan negeri kufur. Yang itu berkonsekuensi JI memang masih memusuhi NKRI, tapi tidak memusuhi orang-orang. Ya, memusuhi sistem. Ini yang harus diganti gitu ya. Gitu. Tapi dalam perjalanannya kajian-kajian Majelis Fatwa dan juga mungkin kajian teman-teman yang lain ya, memandang bahwasanya loh NKRI itu warisannya para ulama. Saya di situ jelas-jelas mendapati fakta bahwasanya ada musyawarah ulama, alim ulama tahun 83 di, ya kan saya tahunya juga belakangan Mas gitu. Oh, ini juga para ulama, enggak sembarangan gitu. Betul-betul kita jadi makin mantap kalau ini memang istihadnya ulama, pendapat yang kedua ini gitu. Ya. Oleh karenanya ditambah dengan kita mengkaji dampak-dampak negatif ya. Termasuk kita jadi mungkin disalahpahami terus sama umat, dicurigai gitu ya. Oke. Saatnya kita switch istihad. Indonesia sebagai Darul Islam, negeri Islam. Ya. Tetap sebagai negeri Islam. Tetap sebagai negeri Islam. Meskipun, gitu. Meskipun sebagian hukumnya warisan kolonial gitu. Nah, ini juga belakangan karena kita masih terus belajar jujur Pak ya. Ini baru saja belum lama ya, di tahun inilah ya kayaknya. Salah satu anggota Majelis Fatwa yang sudah bubar ini ya kan bubar kan. Mas Aslam yang ada di Darussaada itu mengkaji, bahkan sebenarnya khilafah Turki Utsmani itu pernah juga ya, memberlakukan hukum selain hukum Islam, tapi tetap statusnya khilafah. Nah ini kan jadi menguatkan kami lagi gitu. Jadi ini memang mungkin kalau disederhanakan semua ini adalah karunia Allah ya. Dari perjalanan awal komit kepada ilmu, meskipun waktu itu masih penuh dengan pemikiran-pemikiran yang nggak benar ya, tapi kemudian kita terus belajar, terus ditujukan oleh Allah, ini loh yang benar, lalu kita mulai ralat. Kadang-kadang ada yang langsung bisa diterima, kadang-kadang ada yang masih ditolak dulu ya, ada lagi yang diterima lagi, ada yang ditolak lagi, terus mengkaji terus gitu sampai akhirnya semuanya diterima. Bahkan setelah itu kita masih mengkaji lagi dan semakin menguatkan pilihan ini begitu. Nanti hasil kajiannya bisa diminta juga itu Mas Aslam itu, Ustadz Aslam ya. Kemarin waktu di Mahat Ali An-Nur beliau mempresentasikan hal itu di depannya Pak Tejo. Nggak salah Pak Tejo. Dengan perubahan ini ya. apa konsekuensi pandangan JI terhadap umat warga negara Indonesia di luar umat Islam? Oh iya. Tidak berubah. Karena tadi sebenarnya pandangan ketiga dengan kedua itu bedanya hanya dalam memandang pemerintah. Kalau warga-warga kita sikapi sebagai wadah menyikapi di Darul Islam. Ya. Umatnya umat Islam, yang non Muslim ya non Muslim. Kalau kita toleran dalam hal banyak hal, muamalah ya Mas ya, muamalah dengan non Muslim, kita ajarkan itu kepada teman-teman ya, itu jejaknya bisa dilihat itu bagaimana kita toleran kepada orang-orang Nasrani ya, bagaimana kita berakhlak mulia kepada mereka itu. Mungkin kalau ada rekaman-rekaman kajian teman-teman JI di YouTube masih ada itu, bahwasanya kita tidak pernah memosisikan mereka sebagai kafir harbi ya, karena bukan Darul Harbi, memosisikan mereka sebenarnya kalau di Darul Harbi, karena kita nggak pernah punya pandangan yang pertama gitu. Mungkin teman-teman madhab yang ikut pendapat yang pertama memandang orang kafir di Indonesia itu kafir harbi. Nah, saya jadi ingat satu hal lagi ya. Jadi waktu itu belum jadi mundur di An-Nur ya. Ada salah satu ustadz yang masih punya pandangan Indonesia Darul Kufri
ajar di An-Nur juga, itu menyampaikan jihad itu gampang. Tinggal beli pisau 2.000, tusuk tetanggamu yang Nasrani gitu. Saya langsung madeg gitu loh. Kok gitu? Jihad itu wasilah untuk berdakwah nomor 1, ya, menjaga dakwah. Ya. Lo kalau kita dakwah nggak ada masalah, ya jihad itu mengawalnya. Gitu. Begitu pun dengan tarbiyah dan seterusnya. Gitu. Jadi saya waktu itu alhamdulillah udah nggak struck gitu dengan pikiran-pikiran yang pertama, pandangan pertama ini. Nah, ini tapi beliau sudah waktu itu keluar juga, ya, keluar dari ini, dari An-Nur, ya. Sekarang saya tahu di mana beliau. Kayaknya beliau sudah pernah ditangkap juga, ya, dengan karena pemikirannya juga ikut yang kelompok pembali gitu.